Benarkah ada faktor lain yakni belum siapnya Indonesia menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia U20? Tim TV One mengabarkan. Ada dua hal yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum PSSI dan juga beserta dengan jajarannya. Yang pertama adalah segera membuat blueprint, peta biru untuk transformasi perubahan sepak bola tanah air ke arah yang lebih baik. Perintah kedua dari Presiden adalah segera bertemu dengan FIFA, melakukan pembicaraan dan juga melakukan berbagai macam hal untuk bisa menghindarkan Indonesia dari potensi sanksi yang berat. Itulah dua perintah yang kemudian diharapkan bisa disikapi dengan segera oleh PSSI. Potensi apa yang membayangi? Bagaimana upaya lobby dari PSSI tentunya nanti ke FIFA, karena seperti yang kita tahu lobby yang kemarin berakhir dengan Indonesia gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir bersama saya para narasumber. Yang datang langsung adalah Bung Tommy Welly atau kita biasanya akrab dengan nama atau dengan panggilan Bung Towel, pengamat sepak bola yang tidak perlu lagi diragukan kecintaannya dan dukungannya terhadap sepak bola tanah air. Selamat malam Bung Towel. Malam Mbak Putri. Bajunya hitam juga melambangkan rasa sedih, rasa duka karena hal ini terjadi di sepak bolaan kita. Betul. Baik, Bung Towel nanti saya yakin pasti punya berbagai macam pandangan. Nah, kita juga akan langsung menghubungi narasumber berikutnya yang bergabung dengan kita secara daring, yaitu ada Bang Ali Muchtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Waalaikumsalam Pak Putri dan ada Bung Towel, Bang Ali di sini. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, nggak apa-apa ya kita ganggu bukanya ya. Yang penting ini kan ngomongnya adalah tentang bola. Saya yakin Bang Ali juga sangat semangat kalau kita ngomong soal bola. Baik, Bang Ali, saya akan langsung saja. Yang pertama, saya akan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI saat melakukan konferensi pers tadi di Istana Negara. Saya akan coba kutip, saya akan ulang. Yang disampaikan oleh beliau adalah seperti ini. FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan, yang dimaksudkan di sini adalah keberatan dari para wali kota ataupun juga gubernur, maksud saya gubernur dari dua daerah yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia ini. Nah, dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan itu, tentu FIFA melihatnya sebagai sebuah intervensi. Banyak sekali FIFA menghukum kalau ada intervensi government. Dari kalimat Ketua Umum PSSI tadi, Bang Ali, kami yang membaca, mendengar juga menerjemahkan bahwa penolakan yang dilakukan adalah bentuk intervensi pemerintah. Sehingga intervensi pemerintah itulah yang membuat Indonesia gagal, batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bang Ali, tanggapannya mewakili suara pemerintah. Terima kasih Mbak Putri ya. Saya tadi siang dari kantor staf Presiden, kemudian bergeser disampaikan oleh protokol karena Presiden akan menerima Bapak Ketua Umum PSSI dan saya berkesempatan mendampingi beliau pada waktu press conference sama-sama. Saya juga mengantar beliau kembali sehingga saya tahu betul apa hasil pembicaraan dengan Bapak Presiden dan apa yang beliau sampaikan di press room kepada teman-teman para awak media tadi. Jadi memang posisi yang paling terpenting sekarang ya Mbak Putri ya. Posisi yang paling terpenting sekarang ini adalah bukan lagi waktu dan bukan lagi saatnya kita mencari siapa kambing hitamnya dari penolakan tim kesebelasan Israel U20 yang menolak hadir datang di Indonesia. Meskipun seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Tapi inilah sebuah kenyataan yang harus kita ambil, kemudian kita sama-sama evaluasi, kita belajar, tapi yang paling pokok adalah Bapak Presiden menyampaikan agar Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, akan terus melakukan komunikasi yang intensif dengan FIFA, dan dalam waktu dekat
beliau juga akan diundang oleh FIFA. Pesan Bapak Presiden untuk terus membangun komunikasi, lobby sedemikian rupa agar FIFA tidak menjatuhkan hukuman kepada kita di tanah air yang berat-berat. Berat-berat itu umpamanya seperti begini. Seluruh event internasional yang diadakan oleh FIFA, kalau hukuman yang berat itu tidak bisa mengikut sertakan, Indonesia, baik itu di U16, 19 maupun 20 atau di tingkat Piala Dunia 2034 akan datang dan lain-lain sebagainya. Minimal kita semua berdoa dan memberikan kekuatan dorongan kepada PSSI khususnya kepada Bapak Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang saya percaya, saya mengerti, saya tahu kapasitasnya akan bisa melakukan itu dengan baik, di samping semua orang yang memiliki hubungan komunikasi yang baik agar bisa menjaga situasi ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan yang akan juga nanti beliau sampaikan dalam waktu sehari dua ini, karena beliau akan mengundang adik-adik kita, anak-anak kita untuk datang ke istana dan berjumpa dengan Bapak Presiden, terus memberikan motivasi. Itu yang kedua, di samping langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick dan mengkomunikasikan ini dengan FIFA dengan baik. Itu Mbak Putri. Baik, sepakat memang Bang Ali bahwa kita jangan melangkah mundur ke belakang, jangan saling salah-salahan, tapi maju ke depan, solusinya seperti apa ke depannya. Tapi yang kami lakukan dalam kesempatan ini adalah, kenapa kemudian saya sampaikan tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI saat konferensi pers, hanya ingin menjadi ini bagian dari evaluasi. Karena kalau memang ternyata ini dikategorikan sebagai intervensi pemerintah, satu, ini bukan pertama kali sepertinya di sepak bola tanah air. Yang kedua, kita juga dengan hal ini bisa menakar kira-kira sanksi seperti apa yang potensinya kemungkinan besarnya bisa dialami oleh Indonesia. Mungkin bisa minta pandangan Bung Toel mengenai hal ini. Iya, penolakan jelas pemicu terjadinya pembatalan atau dicabutnya status tuan rumah kita. Dan kalau kemudian penerjemahannya adalah itu bentuk dari intervensi pemerintah, maka kan kurang lebih sama dengan apa yang terjadi 2015. Intervensi pemerintah ketika dibekukan ya secara administratif waktu itu oleh Menpora Imam Nahrawi. Artinya konsekuensi sanksinya kurang lebih bisa sama, potensial sanksinya kan. Plus saat ini kan kita dianggap tidak komit artinya sebagai tuan rumah yang ditunjuk oleh FIFA menjalankan tuan rumah Piala Dunia U20. Karena dari agreement, dari garansi yang di ujungnya akhirnya kan ada sesuatu yang dalam tempo yang menjelang kick off 20 Mei itu menjadi apa ya? Bukan yang FIFA kendaki lah, mencederai komitmen sebagai tuan rumah. Jadi saya pikir pasal-pasal itulah yang membuat kita kehilangan status kita tuan rumah dan terancam mendapatkan sanksi. Baik. Iya. Ya, seperti itu. Harapannya tentu sanksi bisa dihindarkan, maka dilakukan upaya lobby-lobby gitu kan. Lobby-lobby itu dilakukan karena yang track atau berjalan dengan on track itu kan nggak jalan. Tidak berhasil jalan gitu kan. Maka diperlukan upaya lobby-lobby sehingga paling tidak terhindarkan dari sanksi yang berat gitu kan. Baik. Kalau sanksi tim nasional kan memang semua level dan itu berat. Baik, itu sangat berat, betul sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ali Ngabalin, itu menjadi mimpi buruk yang betul-betul kita hindari bersama, begitu kan? Betul. Nah, kalau melihat ini harapan kita bersama akan terhindar dari sanksi. Seperti yang sudah sempat saya singgung, Bang Ali jadi juga sudah menyinggung pesan kedua dari Pak Jokowi adalah supaya PSSI ini melakukan berbagai macam upaya cara supaya kita terhindar dari sanksi berat. Bung Toel, melihat lobby yang sudah dilakukan kemarin, mampukah kira-kira melaksanakan tugas ini PSSI saat ini? Saya pikir kalau blueprint itu memang adalah kewajiban internal PSSI ya untuk membenahi sepak bola Indonesia, terutama dipicu di-trigger dengan program dorongan FIFA transformasi pasca tragedi Kanjuruhan kan. FIFA datang lalu mendorong program transformasi. Cuma memang kalau kita bicara katakanlah terkait Piala Dunia U20 status tuan rumah, lalu timelinenya adalah Israel lolos Juli 2022. Kita banyak membuang energi dan waktu misalnya
ada tragedi Kanjuruhan, jelas itu menyita waktu dan energi. Lalu ada peralihan kekuasaan KLB lah, itu juga menyita waktu dan energi. Lalu di masa-masa awal juga sibuk dengan Sarasehan, lalu kemudian di Maret terjadilah semua penolakan-penolakan itu. Jadi ini tragisnya di sana. Tragisnya buat publik bola, buat insan bola ketika Piala Dunia udah di depan mata, hitungan kurang lebih 50 hari. Kick off itu 20 Mei, kebangkitan nasional, dan banyak dibayangkan Indonesia kalau jadi kan akan main sebagai pertandingan pembuka, Betul. opening gitu loh. Tapi semuanya menjadi apa ya namanya, anti klimaks. Itulah yang menurut saya menjadi harganya terlalu mahal. Oke. Sepak bola menjadi korban lagi lah dengan segala keruwetan kisruh ini. Baik, Bung Toel. Nanti kita akan lanjutkan Ya. perbincangan, Bang Ali juga. Tapi setelah jeda berikut ini, Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Baik, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Ali, masih juga dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dalam konferensi pers tadi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menginstruksikan agar PSSI bertemu kembali dengan FIFA dan juga melakukan hal-hal yang diperlukan dalam usaha agar Indonesia terhindar dari potensi berat ataupun juga sanksi berat dari apa yang sudah kegagalan ini sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebenarnya apa keinginan dari Pak Presiden Jokowi, Bang Ali? Ya, yang pertama Mbak Putri bisa membayangkan bagaimana anak-anak kita, ya. Saya mau sedikit saja bilang bahwa bisa saja karena kesombongan, keangkuhan, keegoisannya kita, bola dan FIFA itu tidak punya misi diskriminasi, ya kan? Dengan cara kita menghadapi situasi seperti hari ini, itu artinya kita menggagalkan berapa banyak generasi sepak bola tanah air. Sadar akan generasi kita, itulah sehingga Bapak Presiden menyampaikan, mengingatkan tadi di Istana Negara kepada Ketua Umum POSI, saya maksud PSSI, saya jadi ingat POSI, PSSI untuk terus melakukan komunikasi dengan baik, dengan intensif, melobi, agar kalaulah FIFA itu menjatuhkan hukuman kepada kita, kepada Indonesia, hukuman itu setidaknya jangan sampai menguburkan semangat, cita-cita, prestasi hebat, gemilang yang sudah mereka mimpikan untuk main dalam event internasional. Mbak Putri bisa bayangkan nggak? Kita untuk main di level internasional di Piala Dunia itu, tentu kita butuh waktu yang lama. Tapi dengan Indonesia menjadi tuan rumah, itu artinya kesebelasan U20, dan kalau ini mendapatkan kepercayaan dengan baik, maka itu akan secara sustainable program FIFA itu kita bisa dipercaya, ada trust yang FIFA berikan kepada Indonesia untuk terus main. Tapi kalau cara ini yang kita hadapi dan FIFA melihat ada hal yang kita melanggar berbagai regulasi, aturan, dan properti yang dimiliki oleh FIFA, itulah yang akan menguburkan berapa banyak generasi sepak bola tanah air yang bisa dibayangkan mereka telah berlatih dengan luar biasa. Begitu Mbak Putri. Baik, Bang Ali, saya ingin sekali bertanya sebenarnya, apakah koordinasi antara pemerintah dengan PSSI? Apakah instruksi yang disampaikan kepada PSSI ini baru ini saja? Atau sebenarnya sebelumnya apakah pernah sudah berbicara? Apakah pemerintah ini pernah memonitor? Betul-betul sudah siapkah kita sebagai panitia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian pada saat baru mulai ramai isu penolakan terhadap Israel, baru pada saat awal-awal, apakah pernah pemerintah ini kemudian berbicara dengan PSSI sebagai upaya antisipasi dan juga mungkin meminta PSSI untuk meyakinkan kepada FIFA bahwa ini semua bisa dikontrol, bahwa ini semua sudah bisa diredam sehingga pada saat itu tidak sampai FIFA ini kemudian memberikan keputusan bahwa drawing ini batal. Apakah sebenarnya sudah pernah ada pembicaraan di fase-fase awal itu, Bang Ali? Mbak Putri, Shanghai Meeting Football untuk menetapkan
Indonesia sebagai tuan rumah itu bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, bukan setahun kemarin, bukan. Tanggal 24 Oktober 2019. Apa yang dilakukan pemerintah melalui kepala negara, kepala pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan persiapan fasilitas yang ada dan lain-lain sebagainya. Karena ini pemerintah tidak mungkin bisa intervensi masuk dalam berbagai kesiapan dan aturan-aturan yang FIFA canangkan, FIFA tetapkan. Itulah sebabnya 6 venue di antara 6 provinsi, di antaranya adalah Bali dan Jawa Tengah, adalah 2 di antara 6 venue yang dipersiapkan oleh pemerintah. Tapi pada akhirnya kan seperti ini terjadi kan. Ya. Mbak Putri bisa bayangkan di Bali itu adalah satu tempat venue yang dipilih dan ditetapkan untuk melakukan drawing. Baik. Tetapi apa ceritanya kalau gubernur atau pemerintah daerah setempat mengirimkan surat, kemudian isinya keberatan terhadap kehadiran tim U20 Israel. Baik. Dan itu luar biasa, musibah besar yang pada akhirnya seperti hari ini terjadi. Baik, Bang Ali. Saya tadi hanya membayangkan saja sebenarnya, Bang Ali. Jikalau ternyata pada saat itu, saat ada awal-awal penolakan, negosiasi kepada FIFA sudah dilakukan, pembicaraan untuk meyakinkan FIFA sudah dilakukan, apakah bisa mengubah jalan cerita? Sebenarnya tadi itu yang saya bayangkan. Tapi nanti dulu, Bang Ali, kita nanti akan bahas. Maaf, Bang Ali, nanti kita bahas nanti. Karena Bung Toel juga nanti punya pandangan, tapi nanti saya akan ajak semuanya pemirsa, Bang Ali juga dan juga Bung Toel untuk bisa mendengarkan bagaimana suara masyarakat ketika mendengarkan Indonesia gagal menjadi Piala Dunia atau tuan rumah Piala Dunia U20. Ini dia bersama rekan kami Gita Iha. Silakan Gita Iha. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, sayang sekali seakan belum selesai dengan insiden Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Kini Indonesia harus menelan pil pahit setelah dibatalkannya sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia oleh FIFA. Nah, beragam komentar kemudian muncul di media sosial, bahkan kekesalan ini disampaikan oleh para netizen kepada sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap keputusan FIFA yang tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, ini saya akan mengajak Anda, Putri dan juga pemirsa, untuk bertanya dan melihat respon masyarakat langsung tentang bagaimana situasi Indonesia kemudian yang sudah tidak bisa lagi menjadi tuan rumah dan sudah disampaikan langsung oleh Ketua PSSI tadi sore di Istana Negara juga. Kita langsung saja menyapa rekan-rekan saya sudah ada di sini. Selamat malam, dengan Mas siapa? Prima. Mas Prima, dengan Mas siapa? Saya Mas Sultan. Sultan, dengan Mbak siapa? Nada. Oke, kita mungkin ke Mas Prima dulu. Mas mungkin sudah tahu Indonesia sudah tidak lagi dijadikan tuan rumah untuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Mas? Saya kecewa sih sebenarnya kalau Indonesianya sebagai tuan rumah akhirnya nggak jadi tuan rumah gitu. Karena buat saya itu karena alasan ini kan alasannya politik, itu kan sebenarnya nggak bisa disatuin sih dengan sepak bola sih, itu aja sih. Jadi tapi kalau Mas melihat posisi Indonesia sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali menjadi tuan rumah, harapan Mas sebagai pecinta sepak bola mungkin ya Mas, sebagai laki-laki ini seperti apa untuk sepak bola Indonesia nantinya? Semoga bisa berbenah dari tingkat yang paling bawah ya gitu, karena seperti yang insiden kemarin yang belum selesai sampai sekarang ya, yang Kanjuruhan itu juga bisa dibenahi dari titik-titik yang di Liga Indonesianya dulu nanti untuk lebih melebarkan sayap lagi di kancah internasional gitu. Tapi Mas sendiri kecewa tidak, Mas? Kecewa sekali gitu. Oke, kita ke Mbak Nada. Mungkin Mbak sudah tahu Indonesia batal menjadi tuan rumah, Mbak?
Udah tahu. Respon Mbak sebagai masyarakat seperti apa Mbak? Lebih ke sedih terus kecewa juga sih. Lebih kayak ke ini aja, ikut sedih juga buat timnas U20 yang akhirnya batal buat tanding. Lebih ini sih, tapi semoga mereka bisa bertanding dan membanggakan Indonesia di acara selanjutnya. Kalau kita lihat insiden Kanjuruhan, kemudian sekarang Indonesia batal, ini kan tentunya menjadi PR ya. Kalau menurut Mbak sendiri, bagaimana harapan Mbak sebagai masyarakat terhadap sepak bola Indonesia? Mungkin lebih ini aja ya, khususnya mungkin dari dari PSSI-nya mungkin lebih memperhatikan ini Sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, terus juga bisa dari masyarakatnya juga lebih mindful juga untuk. Oke, terima kasih Mas Prima dan juga Mbak Nada. Itu dia Putri dan juga pemirsa bahwa memang masyarakat Indonesia umumnya kecewa dan sangat menyayangkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah setelah keputusan FIFA yang diumumkan oleh FIFA secara resmi di laman Instagram ataupun media sosial mereka. Tentunya ini menjadi PR atau pekerjaan rumah besar bagi persepak bolaan Indonesia, PSSI tentunya untuk bisa membenahi sepak bola Indonesia dan tidak lagi kemudian mencederai rasa ataupun semangat olahraga masyarakat Indonesia tentunya untuk sepak bola. Kami kembalikan ke Anda di studio Putri. Terima kasih kita Iha yang sudah membuat kita mendengarkan bagaimana pandangan, bagaimana pendapat dan juga suara hati dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bung Toel. Kalau Anda kata negosiasi ini sebenarnya lebih awal terlebih dahulu sudah ada koordinasi upaya untuk meyakinkan FIFA dari awal sebelum memutuskan untuk drawing batal. Akankah jalan cerita berubah? Tapi mungkin nanti Bung Toel termasuk Bung Toel bisa menilai dengan negosiasi seperti kemarin kemudian ini akan dilakukan lagi, mampukah kita terhindar dari sanksi berat? Kami akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik, kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Bung Toel, kalau andai kata upaya ini dilakukan sejak dini, mengajak bicara, meyakinkan FIFA sejak awal, semenjak isu-isu ini mulai ditiupkan, apakah akan mengubah jalannya cerita? Sehingga kemudian tidak sampai kemarin itu FIFA bahkan membatalkan drawing. Kalau jawaban singkatnya apakah mengubah cerita, belum tentu juga. Yang mau saya sampaikan gini misalnya, dari sudut pandang bola ya, sepak bola itu kan dapat Inpres ya, Inpres nomor 3 2019, satu-satunya cabang olahraga yang mendapatkan perhatian begitu luar biasa dari presiden sepak bola. Bahkan kemudian datanglah event paling ditunggu-tunggu atau event paling besar lah dalam sejarah sepak bola Indonesia, levelnya Piala Dunia U20. Berarti kan serius kan. Tapi yang serius itu pun, yang level Piala Dunia pun bisa hilang, bisa lepas gitu loh. Nah pertanyaannya, katakanlah ketika isu Israel masuk, timnas Israel lolos ke putaran final. Apakah itu di-exercise misalnya, dikerjakan PR-nya gitu kan. Tentu harus pemerintah karena itu domainnya pemerintah. Dan dalam konteks FIFA Under 20 kan memang ada panitia nasionalnya yang berdasarkan payung hukumnya Kepres nomor 19 2020 kalau nggak salah. Panitia nasional yang namanya INAVOK. Di sana kan kementerian lah, ketuanya kan Menpora yang terdahulu lah. Kalau sekarang kan PLT itu. Berarti kan semuanya itu harus dikerjakan di sana kan. Lalu apakah akan bisa selesai atau bisa berubah hasilnya? Ya tergantung, ya pasti ada handicap politik kan. Permenlu menyatakan tidak ada relasi hubungan dalam segala aspek. Lalu nanti kita bicara konstitusi. Akhirnya yang ribut kan publik nih, masyarakat bawah. Ada yang menerima Israel, menolak seolah-olah pro dengan konstitusi. Kan gak sehat juga. Karena poinnya kan bukan itu. Ketika negara menginginkan event selevel Piala Dunia, maka menurut saya hal-hal yang diperlukan memang harus dikerjakan, disiapkan. Jadi apakah kita bisa bilang bahwa kita sebetulnya atau negara, pemerintah nggak siap. Ternyata untuk event olahraga sebesar Piala Dunia karena ada hal-hal yang kemudian istilahnya maju kena mundur kena nanti gitu. Baik Bung Toel, saya sampai di poin situ. Pemerintah nggak siap, itu catatan dari Bung Toel, Bang Ali. Jadi sehingga kemudian maju kena mundur kena tadi yang disampaikan oleh Bung Toel. Bang Ali silakan. Ya, tadi itu kan begini. Tadi Bung Toel sempat menyinggung mengenai Kepres 19 tahun 2020 termasuk dengan Inpres ya, Bung Toel tadi Inpres nomor 8 tahun 2020.
Itu artinya ada instruksi dan keputusan presiden, kemudian meneruskan kepada seluruh kementerian lembaga yang tentu saja umpama seperti stadion, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan para tamu-tamu kita dari luar negeri, kemudian juga terkait dengan kepolisian dari sisi keamanan dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa dari 2019 sampai dengan last minute ini acara akan mau digelar, seluruh persiapan yang dilakukan oleh pemerintah karena PSSI sebagai tuan rumah, fasilitasnya semua telah tersedia. Kesiapan itulah yang saya kira menjadi perhatian publik bagi seluruh tanah air. Karena Indonesia itu mengizinkan, kalau nggak salah, Bung Towel, saya tidak keliru, itu ada 6 negara termasuk Indonesia. Maka itu yang tadi Bang Ali sampaikan, Mbak Putri, bahwa ketika ditetapkan di Shanghai itu, maka mulai dari tahun 2019 sampai dengan kemarin dipersiapkan. Cuma memang dia tertunda karena ada COVID. Jadi kalau dari sisi persiapan, tidak ada hal lagi yang tersisa dari apa-apa yang menjadi persiapan untuk kepentingan Piala Dunia U20 ini. Begitu, Mbak Putri. Baik. Ini di waktu yang tersisa rasanya juga mungkin singkat, jadi mungkin saya bisa minta penutup dari Bung Towel dan juga Bang Ali. Nah, saya minta bagaimana keyakinan masing-masing narasumber ini terhadap kemampuan negosiasi PSSI sehingga bisa menghindarkan kita dari sanksi yang berat, Bung Towel. Kalau secara prinsip, regulasi, norma, dari apa yang kita alami, saya pikir kemungkinan sanksi itu memang realistis lah, nyata adanya di depan kita. Berarti lobby yang akan dilakukan menurut saya realistis juga adalah untuk kalau bisa menghindarkan kita dari sanksi atau paling buruk ya meminimalkan sanksi itu. Dalam bentuk apa? Apakah dalam kurun waktu, dalam bentuk lain-lain yang tidak terlalu membuat sepak bola kita menjadi terpuruk atau mundur atau diam jalan di tempat. Sementara sepak bola itu kan perkembangannya sangat dinamis. Jadi saya lihat concern utamanya saat ini itu. Karena ya itu tadi nasi sudah jadi bubur, harganya terlalu mahal, yang dikorbankan event sekelas Piala Dunia U20, juga generasi sepak bola kita, tentu nggak bisa dihibur dengan bahwa ini bukan kiamat gitu loh. Saya sangat menyesalkan petinggi-petinggi, pejabat publik yang tadinya ngomong menolak lalu membesarkan dengan kalimat seperti itu. Mungkin maksudnya seolah-olah membesarkan hati para pemain, tetapi dari sudut pandang saya dengan kekecewaan yang begitu mendalam dari pemain, saya melihatnya itu sebuah penyederhanaan. Memang bukan soal kiamat, tapi kalau kena sanksi sepak bola Indonesia dan itu berat, ya boleh dibilang kiamat juga. Baik. Kiamat dalam konteks sepak bola ya. Ya. Dan juga tentunya Bang Ali terakhir penutup, bagaimana kemudian keyakinan apalagi tadi bahwa PSSI ini berupaya untuk bisa melaksanakan pesan perintah dari Pak Presiden Jokowi untuk bisa menghindarkan kita dari sanksi berat, Bung Ali. Ya, pertama tentu saja untuk dan atas nama pemerintah, termasuk tadi saya bincang banyak juga dengan Pak Ketua Umum PSSI, Bung Erik. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Bung Erik. Beliau sendiri sangat semangat dan menjadi orang yang sangat patuh dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Tadi Bung Towel saya setuju, saya juga tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala Menteri ad interim Menpora itu ketika menyebutkan tidak kiamat dan lain-lain. Saya tidak tahu apa yang ada dalam isi kepalanya beliau, kemudian mengeluarkan statement yang sungguh sangat menyakitkan, mengecewakan ya. Mewakili anak-anak muda U20 dan masyarakat olahraga, saya sungguh sangat amat kecewa. Tapi itu sudah terjadi. Besok lusa kita harapkan siapapun orang opinion leader yang hebat di Republik ini, jangan asal ngomong dan ngaur-ngaur bicara. Nanti setelah FIFA menjatuhkan hukuman seperti begini kepada kita, baru sana sini bilang menyesal, kecewa dengan keputusan FIFA dan lain-lain. Makan itu kau punya kecewa itu. Itu tidak bertanggung jawab, tidak punya kepribadian. Ya, ini menurut saya satu musibah besar bagi kita
dan ini menjadi penting untuk kita harus melakukan evaluasi dan tidak boleh lagi terjadi. Memalukan sebagai sebuah bangsa, sangat memalukan. Baik, Gitu. Bang Ali Muchtar Ngabalin, terima kasih sudah hadir secara virtual dan juga memberikan pandangannya mewakili pemerintah. Bung Toel juga terima kasih sudah hadir juga menyuarakan suaranya mewakili masyarakat dan juga para pecinta bola juga. Ini pajan besar buat kita, seperti dikatakan oleh Bung Toel, terlalu mahal harganya. Walaupun kita masih menantikan sanksi apa yang mungkin akan dikenakan oleh FIFA kepada Indonesia. Tapi yang pasti jangan sampai kemudian terulang kembali. Kita harus belajar banyak dari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengarkan kabar-kabar menarik lainnya.